Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat yang selalu berkobar. Bab baru yang akan kita pelajari kali ini akan membawa kita untuk mengenal lebih dekat keajaiban laut. Mari kita sama-sama menggali ilmu dengan tekun. Tujuan pembelajaran dalam mempelajari teks laporan adalah 1. Mengenal ciri-ciri khas teks laporan. Kalian diharapkan dapat membedakan teks laporan dengan jenis teks lainnya, misalnya, narasi, deskripsi, eksposisi, berdasarkan struktur, bahasa, dan tujuannya. 2. Memahami struktur teks laporan. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian teks laporan seperti klasifikasi, deskripsi, dan penutup. 3. Menguasai kaidah kebahasaan teks laporan. Diharapkan siswa dapat memahami penggunaan kata teknis, kalimat objektif, dan penggunaan kata penghubung yang tepat dalam teks laporan. 4. Membaca teks laporan secara cermat, menganalisis informasi yang disampaikan, dan mengevaluasi keabsahan data yang disajikan. 5. Menulis teks laporan yang baik dan benar. Siswa diharapkan mampu menyusun teks laporan dengan struktur yang jelas, bahasa yang baku, dan data yang akurat. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi suatu laporan yang bersumber dari hasil pengamatan, observasi, atau juga dari hasil analisis. Tujuan teks laporan yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika seseorang selesai melaksanakan suatu kegiatan, analisis suatu benda, analisis puisi, poster, dan sebagainya, untuk kemudian dibagikan kepada pembaca. Yang kedua adalah ciri teks laporan. 1. Memberi informasi. Ciri yang memberi informasi di dalam teks laporan berarti teks laporan bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau hasil pengamatan secara jelas, lengkap, dan akurat kepada pembaca. Informasi yang disajikan dalam teks laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung unsur opini pribadi penulis. 2. Informasi bersifat faktual. Bersifat faktual dalam teks laporan artinya informasi yang disajikan dalam laporan tersebut harus benar-benar terjadi, nyata, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi ini tidak boleh mengandung unsur opini pribadi atau pendapat penulis, melainkan harus berdasarkan data, fakta, dan bukti yang valid. 3. Bersifat objektif. Bersifat objektif dalam teks laporan artinya informasi yang disajikan didasarkan pada fakta yang ada, tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi penulis. Dengan kata lain, penulis hanya menyajikan informasi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau diamati, tanpa menambahkan unsur subjektivitas atau perasaan pribadi. Struktur teks laporan. Teks laporan tersusun atas. 1. Pendahuluan. 2. Isi laporan. 3. Penutup. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan. Latar belakang ini berisi gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan, serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Contoh. Upacara bendera rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa. Melalui upacara bendera, siswa diajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Selain itu, upacara bendera juga menjadi sarana untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara. 2. Objek kegiatan. Berisi penjelasan secara umum pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh. Tujuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme. Pelaksana, seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Waktu, setiap hari Senin pagi. Tempat, lapangan upacara sekolah. Kegiatan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan amanat pembina upacara. 2. Isi laporan. A. Jenis kegiatan. Menyebutkan secara jelas kegiatan yang dilakukan. B. Waktu kegiatan. Menyebutkan kapan dan di mana kegiatan dilakukan. C. Pelaksana kegiatan. Berisi siapa saja yang menjalankan kegiatan. D. Pelaksanaan kegiatan. Menyebutkan secara terperinci rangkaian kegiatan yang dilakukan. E. Peserta kegiatan. Menyebutkan siapa saja yang terlibat pada kegiatan yang dilakukan. F. Hasil kegiatan. Menyampaikan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung.
3. Penutup kegiatan. Meringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi evaluasi untuk kegiatan yang lain.